Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun acara pada malam hari ini yaitu satu pembukaan, yang kedua sambutan ketua takmir musola mukminin, yang ketiga penyampaian materi rapat, yang keempat pembacaan matulit dan penutup, yang kelima doa. Marilah acara ini kita buka dengan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Takmir. Ada Bapak Sukaji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak yang kami hormati, kami ucapkan ahlan wa sahlan assalamualaikum. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir untuk memenuhi undangan dari pengurus Pamiran dan juga Ketua Basnas pada malam hari ini untuk bersama-sama mengikuti koordinasi persiapan penerimaan zakat dan juga pendistribusian zakat di Mushola Darul Mukminin pada tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, bahwasanya pada malam hari ini saya mengundang seluruh pengurus UBZ atau Badan Amil Zakat Nasional di Mushola Darul Mukminin, kurang lebih kemarin sebanyak 21 orang, dan pada malam hari ini yang hadir 15 orang, jadi lebih dari 50% sesuai dengan pasalnya, yaitu keabsahan musyawarah. Di setiap musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri 50% plus 1 dari undangan yang telah diundangkan secara sah oleh pengurus, dan apabila jumlah peserta musyawarah yang hadir tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu maka musyawarah ditunda 30 menit, dan setelah itu pemimpin musyawarah dan dapat melanjutkan musyawarah yang dimaksud dan dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran. Malam hari ini yang hadir lebih dari 50%. Para hadirin sekalian, kami sengaja mengundang dari seluruh pengurus unit pengumpul zakat pada malam hari ini karena insya Allah 10 hari lagi kita akan mengadakan penerimaan dan pendistribusian zakat. Oleh sebab itu, pada malam hari ini akan kita lakukan koordinasi yang mana materinya insya Allah mengacu atau merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi nanti akan kita musyawarahkan kembali, kita rembuk kembali kapan dimulai penerimaan, kapan penimbangannya, dan teknis mekanismenya seperti apa nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan juga nanti kita akan membuat susunan panitia seperti tahun sebelumnya juga. Di samping kita sudah mempunyai nama-nama pengurus unit pengumpul zakat, karena disebutkan di dalam SK itu global, tidak menyebutkan perbagian. Nanti kita akan juga menyusun panitia penyelenggara, mulai dari aktornya nanti siapa penerimanya, bagian penimbangannya siapa, bagian pendistribusian siapa, dan juga koordinator per RT masing-masing nanti juga siapa, nanti akan kita bahas pada malam hari ini. Dan diusahakan mungkin nanti yang hadir pada malam ini yang kita fungsikan, kita libatkan semuanya, karena sebagai bentuk atau sebagai bukti kepedulian kita pada malam hari yang hadir.
Nanti untuk lebih jelasnya pembahasan materi akan disampaikan oleh Ketua Basnas Pak Kastum. Mungkin sebelumnya akan bisa ditampilkan Pak Sis untuk Pak Sis, mungkin bisa ditampilkan untuk UPZ-nya Pak, pengurus yang kemarin WA itu Pak. Kita sedikit mereview Pak, mungkin SK-nya Pak Sis yang kemarin kirim Pak. Mungkin kita perlu mereview, inilah SK Basnas periode 5 tahun yang ketua panitianya, ketua nama-nama tersebut kami undang menghadir pada malam hari ini. Sebagai review saja Pak, ini adalah kita benar-benar resmi atau sah dari Basnas. Ke bawah Pak, mungkin kita tampilkan nama-nama, ini rangkaian ini yang disebut nanti nama-nama amil zakat kemarin menurut Pak Anwar. Di ini adalah ada sekitar 21 orang di situ. Nanti apabila nanti ada yang membantu di luar, nama-nama ini akan kita kondisikan sesuai dengan materi yang ada. Ini mereview saja, dan nanti akan kita tampilkan juga panitianya kita bentuk, nanti akan dikondisikan oleh Pak Kastum sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Mushola Darul. Mungkin dari kami sebagai pembuka saja, nanti selebihnya akan lebih panjang pada pembahasan materi yang mana merujuk di tahun kemarin, tapi ini adalah perubahan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita langsung ke Pak pembahasan materi selebihnya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Takmir. Acara selanjutnya yaitu pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Basnas. Pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ketua Basnas pada Bapak Kastum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Wakaf Darul Mu'minin, yang saya hormati Ketua Takmir Wakaf Darul Mu'minin, bapak-bapak undangan yang kami bahagiakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita jumpa lagi, yaitu dalam koordinasi untuk zakat fitrah yang seperti tahun dahulu. Semoga nanti bisa berjalan yang kami inginkan, yaitu kita akan bekerja sama untuk menerima zakat dari warga. Alhamdulillah, tahun kemarin bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan tahun ini dapat berjalan dengan lancar juga. Ini nanti saya bacakan materi koordinasi penerimaan zakat fitrah. Dimulai dengan poin 3, yaitu untuk kevalidan, kebenaran, dan keabsahan data penerima zakat mustahid, maka perlu dilakukan konfirmasi ulang
data penerimaan zakat atau mustahid oleh Ketua Panitia Zakat dan Ketua RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4 dan Ketua Panitia. 4. Untuk data penerimaan zakat atau mustahid, RT 4 mengacu kepada data penerima zakat atau mustahid yang diberikan dan divalidasi oleh Ketua RT 4 dan Ketua Panitia. 5. Jamaah yang tidak masuk dalam daftar amil zakat tetapi berusaha membantu kelancaran kegiatan pelaksanaan tidak berhak mendapat zakat karena bukan amil. Tetapi kalau seorang fakir miskin yang membantu maka bisa mendapatkan zakat karena sebagai fakir dan miskin. Kalau tidak termasuk 8 golongan sebagai penerima zakat maka bisa diambilkan dari jatahnya amil resmi yang sudah menjadi miliknya dan diberikan kepada yang membantu, contohnya jatahnya Ketua Panitia yang diberikan kepada yang membantu atau yang lainnya, dan diberikannya bukan karena sebagai amil. Kalau yang membantu ikhlas tanpa balasan maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin nomor 6, penerimaan zakat di Mushola Wakaf Darul Mukminin akan dilakukan mulai tanggal, nanti dibahas kita bersama ya, atau langsung dibahas mungkin lebaran tanggal 21 ya. Jadi kita mulai menerima zakat 1 minggu sebelum hari raya, kurang 10 hari. Poin 7 yang kita poin 6 tadi ditetapkan tanggal 11 mulai menerima zakat Pak ya. Poin 7, penerimaan zakat fitrah di mushola atau wakaf Darul Mukminin adalah berupa beras. Adapun besaran zakat fitrah per orang atau jiwa adalah antara 2,5 kg sampai dengan 2,8 kg. Apabila kurang dari 25 kg maka muzaki orang yang berzakat harus menambah. Namun apabila lebih dari 2,8 maka kelebihan akan dimasukkan ke dalam zakat semuanya dan atas persetujuan dari muzaki. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Poin nomor 7. Yang itu kebanyakan kalau yang gagal lebih dimasukkan ke Zakat. zakat. Sedekah. Zakat. Baik, tak tambahkan Pak. Intinya gini, ini kalau tahun kemarin memang dimasukkan ke sedekah kan gitu. Jadi konsepnya kemarin itu kalau kurang dari 2,5 itu harus menambah si muzakinya ini. Tapi kalau lebih dari 2,8 dimasukkan sedekah, tapi harus ada akadnya kan seperti itu tahun kemarin. Nah, kemarin pada saat kita ada kajian Anwar Musadat ini, kita tanyakan hal itu. Ternyata menurut Pak Ustadz Anwar ini untuk zakat itu boleh lebih dari 2,8 kilo, bahkan 3 kilo pun boleh, 5 kilo pun boleh, 10 kilo pun boleh, dan lebih gak masalah. Nah, kemarin saran dari Pak Ustadz ini kita jangan memberikan pintu atau menyarankan kepada muzaki untuk Pak ini yang sisanya masukkan ya sedekah ya, itu disarankan tidak seperti itu, tapi silakan untuk muzaki atau warga yang menentukan sendiri. Jadi kita tidak boleh memberi narasi kepada muzaki, bebas
Takutnya muzaki ini atau warga mau zakat 3 kilo, yang penting dia tahu aturannya adalah 2,5 sampai 2,8. Lebihnya kita masuk ke dalam zakat, jadi bukan sodakoh untuk tahun ini. Kemarin disarankan seperti itu saat ada kajian ini. Jadi tidak besok untuk aturan ini kita untuk beda dengan tahun kemarin. Jadi tidak ada sodakoh yang kita pisah, kita timbang terus kita jual, kita masuk ke kas musola. Karena menurut Pak Ustadz Anwar juga zakat ya zakat sajalah, nggak berarti kalau dari muzaki ini atau warga ini beliau memberikan uang khusus sodakoh untuk sodakoh beda dengan zakat. Nah, seperti itu kita hanya ke sana. Nah, ini bagaimana, apakah seperti ini atau ada pendapat lain? Silakan kalau mau ngacu atau merujuk dari apa yang beliau sampaikan Pak Ustadz seperti itu. Diusahakan semuanya masuk ke dalam zakat meskipun 2,8, tapi nanti kita timbang dulu, kita beritahukan bahwa sekian beratnya ini masuk semua ke zakat, seperti itu. Bisa dipahami Bapak-Bapak? Kalau ada orang yang mungkin desainnya untuk sodakoh bisa. Boleh, tapi jangan kita yang bunyikan narasi. Bukan kita sendiri ya, marahnya sendiri. Boleh. Tapi kita jangan sangat dari pasukan, kita jangan menggunakan narasi untuk menawarkan maksudnya. Karena kalau kita yang tawarkan itu mungkin ada yang disampaikan lain. Yang dimaksud Pak Sulkan tadi yang saya tangkap adalah apabila dari muzaki ini membawa beras ternyata lebih dari modal 8 dan beliau ini dari muzaki ini memberikan pada panitia atau Pak ini tolong masukkan ke sodakoh, silakan nanti begitu. Tapi yang jelas dari kita jangan memberikan narasi, jangan memberikan ruang untuk mengarahkan ke sodakoh. Tapi kalau uang khusus di luar zakat itu boleh, seperti itu. Sisanya boleh kalau narasi itu diberikan kepada ya. Saya tangkap Pak Agus Pak tadi ya, bersama dengan Pak Sulkan intinya Pak, kalau ada muzaki yang membawa zakat ke sini yang lebih dari 2,8 kilo, misalkan yang 0,2 atau lebihnya itu dari muzaki sendiri menawarkan Pak tolong masukkan ke zakat, itu boleh. Cuma disarankan dari kemarin Pak Ustadz Anwar itu semuanya kalau niatnya ini zakat dimasukkan ke dalam bloknya. Musola ini berupa beras. Kemudian yang menjadi catatan adalah nanti kalau misalnya ada muzaki yang ke sini itu memang tidak membawa beras, itu harus ada poin tersendiri, tidak membawa beras. Tapi kita kan penerima zakat itu tidak boleh menolak, sehingga kita menyediakan dibelikan beras, baru nanti akadnya adalah akad beras. Kemudian yang menjadi harus ada ini yang menyediakan beras Pak, beras itu. Kemudian yang ini dan atas persetujuan dari muzaki ini maksudnya gimana Pak? Zakat semuanya dan atas persetujuan dari muzaki. Kalau maka kelebihan akan dimasukkan ke dalam zakat semuanya, ya sudah, nggak usah persetujuan muzaki. Kalau saya itu ya, karena sudah, kalau dia nggak ngomong saya 3 kilo zakat saya, ya sudah, berarti kan dia sudah setuju, tidak usah muncul atas persetujuan dari muzaki itu. Kalau misalnya ini yang dua sodakoh, biasanya nggak ngomong itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya ucap. Yang pertama Pak, yang ditanyakan Pak Amar ini nanti bisa diusahakan untuk panitia menyiapkan beras. Khawatirnya nanti ada muzaki yang zakat kesini itu membawa uang. Di tahun-tahun kemarin Pak seperti itu. Jadi ada yang jual beras kemarin, mungkin Pak Dimartono kalau nggak salah Pak, dan Pak Sis ya. Cuman tahun ini bisa juga dikondisikan Pak Mar, nanti
Kemarin pola pikir kita adalah nanti yang datang membawa uang ini disarankan untuk membeli beras di Pak Sis sana, mungkin kejauhan. Tapi kita nanti mungkin Pak Sis bisa menyiapkan beras Pak di sini untuk dijual di sini, atau mungkin yang lain yang bersedia silakan seperti itu. Atau Pak Sis siap ya mengkondisikan nanti. Jadi Nggih. gimana? Kalau saya usul Pak, jadi ketika Muzaki itu sudah ke sini, kemudian bawa uang, itu jangan langsung, oh belikan di sana, jangan Pak. Langsung diminta ini, kemudian nanti kita sudah punya anjur-anjur misalnya beras 1 kilo itu berapa? Kalau 2,8 itu berapa? Berupa uang, langsung belikan ini Pak, langsung Iya. kita jangan Muzakinya disuruh Baik. apa itu beli. Ya. Itu Pak. Intinya Pak, berarti saya sampaikan tadi bahwa kalau Pak Sis siap membawa beras 1 karung di sini, berarti kan Pak Sis menjual beras di sini Pak. Nanti masalah untuk jual belinya itu nanti bisa dibantu, mungkin kalau Pak Sis berhalangan bisa dibantu yang lain. Yang jelas beras disiapkan di sini, Pak Sis siap ya. Jadi tidak, kita mempermudah untuk orang yang berzakat di sini. Seperti itu ya Pak. Terus yang kedua yaitu tadi ada narasi, namun apabila lebih dari 2,8 kilo maka kelebihannya akan dimasukkan ke dalam zakat. Titik Pak, itu memang. Tapi poin yang kedua, dan atas persetujuan Muzaki itu kita mengacu pada Pak Sultan dan Pak Agus, apabila dari Muzaki merequest Pak ngoyak pasaran ini Pak, nggak bisa Pak, pokoknya yang 0,2 atau selebihnya saya masukkan ke sedekah Pak. Nah ini yang poin di situ Pak, dan jaga nih apabila Muzaki ini tetap minta untuk disedekahkan, itu kita kondisikan. Yang jelas kita tidak berikan narasi, tapi kalau Muzakinya memaksa untuk bersedekah ya kita terima Pak, namanya sedekah kan seperti itu. Itu sih yang dari kami. Mungkin ada yang lain atau silakan Pak. Ya Bapak sekalian, jadi saya ingin sedikit memberikan masukan ya. Jadi untuk zakat tahun ini, karena kita kemarin sempat berdialog sama Ustadz Anwar mengenai masalah zakat. Ustadz Anwar untuk masalah zakat itu kenceng ya istilahnya. Jadi pendapat ya, pendapat sebenarnya. Pendapat yang dipegang oleh Ustadz Anwar bahwa orang berzakat itu tidak boleh dipaksa untuk, yang notabene kita tahun-tahun kemarin itu Pak, kelebihannya ini sedekah nggih. Mesti nggih, gak kulo oco. Gak mungkin. Mesti nggih Pak Gesi. Mesti nggih, gak oco enggak. So itu di situ ada unsur semacam paksaan ya. Tapi begini, pertimbangannya adalah apakah kita tidak memberikan sebuah pemberitahuan bahwa zakat di sini itu 2,8. Itu harus, bukan kemudian sekonyong-konyong 3 kilo akhirnya nanti ngomong di luar, di dalam umum ini lu dari 3 kilo saya tak ditanya apa-apa. Nah itu kan juga menjadi suatu dilema itu loh, yang mungkin di notabene yang lain mungkin ya tidak sampai 3 kilo, itu jarang ya, antara 2,5 sampai 2,8 itu pertimbangan saja. Kalau memang disepakati tidak usah ditanya ya tidak apa-apa. Tapi ya begitu, kira-kira namanya orang ngomong itu tali lebih panjang daripada omongan, jadi tampar itu lebih panjang daripada omongan. Sebab itu bagaimana enaknya kalau memang ini ya kita di selebarannya itu kan bunyinya seperti ini, apa nanti ini kan harus dirubah kalau begitu. Ini ada pemberitahuannya tertulis jelas di situ. Pun dimasukkan sini. Nah ya. Ini ya. Nah ini tulisannya kan begini nih. Di bawah. Nah ini. Beras kali berapa orang kali 2,8. Nah ini kalau harus dikosongin nih 2,8 nya harus ditulis. Ya,
Begitu. Ngoten ta. Kalau di sosok kan nggak ada kilonya. Eh? Apa? Kamu. Enggak Pak. Kalau edaran tetap ini 2,8. Karena nanti ini kalau dikosongi orang bisa ngira berarti zakatnya nggak ada. 2,5 diterima. 2,8 itu kan patokannya tetap ini. Tapi naik ya ada kan di atas kan muncul juga. Ya, Nah, ini kan narasi penerimaan dan pengeluaran ini kan muncul. besar dia Ya ini kan ada perkalian gitu loh. Jadi berapa jiwa yang dizakati kali zakatnya itu berapa? Ya Bang. Gak maksudnya ini kan Enggak, itu kalau saya Pak, itu kan berarti kan nanti ditanya itu ya, berarti ya nanya berarti ya. ya enggak, semuanya harus ditanya. Semuanya kan Enggak, lo enggak gini loh Pak. Meskipun 3 kilo pun ada akotnya, harus ada akot, itu harus ada. Kalau enggak itu ya selimenan lah jenenge. Loh, mesti harus akot Pak. Ini yang selebihnya di macono zakat nggih. Nggih, mesti ngono. Pak ini di macono sedekah nggih ya wis ngono. Mesti nggih ngono lho. Gak mungkin boten, gak mungkin ngono lho. Nah, sarannya Pak Anwar itu ya dimasukno zakat. Jadi tanyain nanti, Pak ini yang lebihnya dimasukno zakat nggih. Nggih. Jadi kita nggak nanya dimasukno sedekah, ngono maksudnya ngono. Maksudku itu seperti itu. Jadi semuanya harus ada akad. Jadi nanti nah ya kalau begitu ini nanti saya buat dikosongin. Yang atas kan sudah ada narasinya 2,8. Nah ini dikosongin karena apa? Ini untuk perhitungan kita. Ini kan untuk perhitungan kita sebenarnya, bukan untuk yang zakat ini. Yang zakat itu yang atas. Dipotong kita yang untuk perhitungan kita. Nanti hasilnya perhitungan di situ. Ngoten, itu saya kira cukup, Pak. Oke, baik, sangat dipahami ya. Berarti intinya itu tetap kita narasinya di pemberitahuan adalah 2,8. Apabila nanti kita timbang atau kita kondisikan kok 3 kilo itu nanti kita akotnya tetap ditanyakan seperti tahun kemarin akotnya Pak. Cuman akotnya beda. Kalau tahun kemarin akotnya itu kita masukkan ke sedekah ya Pak atau Bu. Nah tahun ini adalah kita masukkan ke zakat semuanya. Karena saran dari Pak Ustadz Anwar, kalau zakat ya zakat saja, jadi semua masuk zakat. Seperti itu Pak. 3 kilo betul Pak. Tergantung hasil timbangan tadi itu Pak. Ya, tadi aktualnya berapa baru Bagus tulis, nanti ada lebih teliti Bagus. Beda lagi nanti yang kita masukkan tapi seperti itu. Yang jelas kita sarankan masuk ke zakat gitu. Ya, masuk zakat semua bagus. Cuman mohon maaf Mas, intinya kita jangan sampai memberi narasi atau memberikan narasi kepada muzaki Pak, menawarkan. Jadi
lebih baiknya atau lebih afdolnya menurut Pak Anwar kemarin kita masukkan semua ke zakat. Kalau ini konteksnya zakat, kita masuk ke zakat. Lebihnya pun ke zakat, Pak. Iya, zakat. Jadi mungkin narasi sodako kalau perlu dicoret nggak masalah, Pak. Nanti disendirikan nggak apa-apa nanti. Baik, maksudnya Pak Tamkit ini saya paham Pak. Jadi tetap harusnya ditulis Pak. Jadi per orangnya misalkan ketemu dua kemasan 5 kiloan kan 10 kilo Pak. Kita bagi 3 Pak di situ Pak nanti. Per orangnya berapa? Jumlahnya 10 kilo kan gitu. Ya tetap per orangnya ketemu. Cuman narasi untuk sodakoh kalau bisa supaya tidak itu Pak Pastung gitu. Pak Aziz, ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini nanti edaran ini ke warga kan? Ke warga. Kalau edaran ke warga, berarti nanti ini yang ngisi kan warga. Ini yang ngisi kan warga. Ketika ke sini, nyuwun sewu Pak Haji. Ketika ke sini ini kan dibawa formulir ini loh Pak. Edarannya kan ini nanti digunting kan Pak. Digunting. Kemudian nanti sama misalnya saya, nama kepala keluarga saya. Kemudian alamatnya kan ini, saya tuliskan zakat fitrah saya berapa beras, misalnya ada 4 kilo, terus kalinya itu kita yang menentukan, yang karena sudah ada edaran di sana nih. Kalau misalnya sana edarannya 2,8, misalnya beras 3 orang kali 3 kilo, itu saya yang menentukan. Yang punya zakat, yang menulis, kemudian misalnya sudah kelebihan beras itu dicoret misalnya karena dia tidak ada kelebihan kan dizakatkan semua. Sudah zakat malnya berapa, infaknya berapa, ini nanti dibawa ke sini dengan berupa beras atau misalnya ada zakat infaknya kan dibawa. Jadi yang ini yang nomor 1 itu beras titik-titik kalinya itu titik-titik kilo Pak, ada kilogramnya tetap muncul, tapi itu 2,8 itu kan dulu kan karena ada poin yang kedua itu muncul kan. Jadi misalnya 3 orang kali titik-titik kilo, nanti yang menentukan yang setor, misalnya Pak Dimartono setor 4 orang kali 3 kilo langsung, berarti ke sini ada 12 kilo yang diterima. Ini nanti dikasihkan ke penerima, ke Pak Kastum, sudah selesai. Jadi kalau ini saya setuju yang itu tetap orang kali titik-titik kilo. Jadi nanti tinggal ngisi. Kalau ngisinya misal dia sesuai itu 2,8, berarti otomatis kan ada kelebihan zakat itu. Tapi nanti itu ditanyakan lagi. Langgi. Tapi maksud saya kalau ini dikosongi Pak, nanti bisa ditulis yang berzakat. Tetap nomor 2. Kalau saya dicoret Pak, nanti ini malah kalau enggak ya nggak usah dicoret, nggak apa-apa. Enggak. Maksud saya nanti misalnya 3 orang kali 2,8 ini kan distorkan Pak. Ya distorkan formulir ini. Kemudian ini boleh nggak ditanyakan? Berarti kelebihannya boleh dipakai.
misalnya ngomong Pak itu fasilitas perusahaan orang itu sono itu sono dari itu kan itu nah harus dari itu kan dari itu kan itu dari orang-orang yang tidak ngerti sebenarnya kok itu aku praktek aku itu ada hubungannya kan karena ada hubungannya itu itu kan cukup itu mau itu Ya, kalau ada yang nggak ngerti, kemudian zakat fitrah itu 3 orang kali ditulis karena edarannya 2,8 kan, ditulis dia 2,8 ditulis karena nggak ngerti kan, kemudian ketemu kilonya, padahal dia bawa 3 kilo. Nah itu kita boleh nggak menanyakan ini kelebihannya ikut zakat? Aku ya ya berarti ya tetap aja. Ya, Ini Pak Mario, yang waktu yang tahun-tahun kemarin kita mengacu ke 2,5, 2,5, 2,8. Terus yang lebihnya, yang tahun kemarin itu kita tanyakan. Ini disodakokan Pak, ya. Tapi yang mengacu untuk ya nggak boleh. iya kan nggak boleh Pak Anwar. Jadi nanti tetap intinya 3 orang ya toh kali 2,8 lebihnya ke zakat. Jadi sodako kita tidak ada, kita tidak mengucapkan, yang mengucapkan cuma di zakat langsung, nggak menawarkan sodako kita. Iya nanti hitung-hitungnya tetap Pak kayak yang dulu gitu loh. Gini ya, kalau seperti tadi kan kelebihannya dimasukkan zakat ya. Seumpama hasil akhir tidak ada sodako atau mal, jadi berupa beras keseluruhan. Padahal orang yang berzakat itu kemungkinan ada kelebihan, pasti kan? Pasti. Kemarin aja sudah ada berapa karung. Kemudian gini yang menjadi pertanyaan, kalau seumpama kelebihan itu tidak secara kita sengaja diberikan kepada fakir miskin yang bukan zakat, apakah orang itu juga termasuk sah? Padahal yang diterima kan 2,5, orang zakat 10 kilo orang satu, tidak kita tanyakan, wes lo bener zakat kan mas, kelebihan 7 kilo. Nah, kemudian yang wajib diberikan zakat fitrah ini orang fakir miskin. 7 kilo ini diberikan kepada fakir miskin, termasuk yang satu enggak yang itu. Ya sama, akarnya kan untuk kelebihannya kan ya. Kalau yang 2 mesti sah. Zakat boleh lebih dari 2,5. Dua, Ini kan masukkan sodako kan? bukan zakat Pak, Kita masukkan zakat. masukkan zakat. Loh, paham kalau zakat. Padahal yang diterima kan 2,5. Ya semua Pak. Ya semua. Aturannya itu masih enggak. 7 kilo itu kelebihannya. Zakat juga gitu.
Lah iya Pak Sofa diberikan kepada fakir miskin. Biasa Pak, biasa akadnya yang masalahnya nanti tadi kemarin ditanyakan Pak. Bukan masalahnya Distribusinya ya. distribusinya bukan bantuan distribusi. Iya, itu ya. Ikut zakat kan nanti penyalurannya kan nanti dibagikan Pak. Setornya ke sana ikut zakat apa ikut sedekah? Zakat. Meskipun itu kurang ya dari kilonya ya. Kurang nggak boleh kan? Jadi itu kan ada dua Sebenarnya ya minta Pak, kalau kurang minta 2,5. bukan masa itu. Jadi setornya langsung dari pusat ya. Oh 10 orang. Cuma 10 orang. Padahal 10 orang sudah berapa kan? 20 kilo. Mantap. Itu lebih. Tapi kan mungkin saya kira mungkin roh. Setor data kan sudah setor data. Dan tadi kita keluar dari dia fasilitator. Nggak pernah kita keluar sendiri. Dan apalagi kita Mas Toto dan itu ini dapat sekian kilogram kan Pak? Mas-masnya kan? Iya. Iya. Kita setor enggak selama ini? Nggak diminta juga. Jadi kita keluar sendiri dengan peraturan dari Basnas itu kita pakai. Anu Pak Kasdum, sebenarnya karena kita sudah punya UPZ nih. UPZ itu seharusnya ada namanya laporan ke Basnas. Karena kita yang mengeluarkan dari Basnas. Kemudian karena aturannya seperti itu, kalau di saya misalnya kita ada penerima zakat itu sekitar misalnya 40 atau 50 orang. Kemudian yang kita peroleh itu misalnya ada sekitar 200 kilo, yaitu langsung dibagi habis ke 50 itu. Atau nanti ada kriterianya yang 8 asnaf itu untuk fakir miskin sekian, untuk ini sekian, kemudian untuk amilnya sekian, muncul itu nanti. Tetap ada kalau diminta biasanya, tapi nggak tahu kalau di sini. Di sini nggak ada ini. Hah? Ya lanjut. Minta. Ya, kita minta orang yang tidak ada. Kita kembalikan Pak, kalau kurang dari 2,5 kita kembalikan. Saudara ada. Iya, ditahan dulu Pak, kita tahan dulu. Kasihan. Jadi poinnya nanti untuk mengarah ke sodako tidak ada Pak. Jadi akadnya nanti zakat semua. Kalau kurang dari 2,5 kita tolak, suruh jangkepin. Jadi 25. Minim 25. Kalau lebih nggak apa-apa. 2,5 sampai 2,8.
biasanya itu 3 kilo Pak, biasanya rata-rata. Ya ada sih 25, ada 28 sudah ditimbang dari rumah. Baik Pak, oke intinya gini aja Pak. Nanti kita tugaskan pada petugas akadnya saja Pak. Mungkin nanti biasanya Pak Sultan nanti diakadkan bahwa jangan memberikan narasi untuk sodako. Kalau lebih bagusnya narasinya ke zakat saja seperti itu. Kalau mau memaksa untuk sodako seperti pertanyaan awal Pak Sultan tadi itu kita terima Pak. Tadi Pak Sultan menanyakan bagaimana kalau memaksa untuk sodako monggo terima. Tapi yang jelas kita arahkan semuanya ke zakat karena konteksnya adalah zakat seperti itu. Kalau memang ini tetap ditampilkan oke, tidak masalah, tetap seperti itu, tetap normal, tapi kita kuatkan pada yang penerima zakat nantinya, yang akan akad ya. Untuk angka 2,8 nanti dihapus Pak, dikosongi Pak, jadi nggak ada angka itu. Jadi nanti petugas Pak Agus dan Pak Sultan akadnya nanti saling kerjasama, itu dihapus, terus nanti berapa zakat itu di situ Pak tampil, gitu ya. Zakat. Oke. Kalau 2,5 nggak masalah, itu 7,5. Ini yang dari mulai tahun-tahun sudah 3 tahun ini insya Allah itu memang kita seperti itu. Jadi sebelum akad yang saya lakukan ada namanya juru timbang. Kalau ditimbang sudah sah baru kita masukkan akad. Itu kejadiannya. Jadi tata caranya seperti itu. Kalau kurang ya kita tunggu sampai terpenuhi zakat yang kita maksud. Setelah sah timbangannya baru ada namanya akad. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Intinya sudah bisa dipahami ya, ada tambah. Berarti kalau muncul ini berarti nomor 2-nya hilang. Jagani toh. Jagani untuk yang memaksa Pak. Jagani enak. Yang maksa Pak. Jagani itu si maksa, tapi nanti diarahkan ke zakat Pak. Jagani saja, oke kami sepakat seperti itu. Oke. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Bisa dipahami. Ini perdebatan panjang Pak, nggak masalah Pak. Yang penting kita menemukan titik temunya. Baik Pak, intinya Bapak sekalian, sebelum lanjut ini tetap untuk sodako kelebihan berat ditulis, tapi nanti untuk bagian akadnya narasi jangan disampaikan. Kita kalau memaksa untuk ke sodako kita terima, tapi lebih kepada zakat saja nanti arahnya ke sana. Nah, Poin 8 akan dilakukan proses penimbangan atau digital setiap penerimaan zakat fitrah sehingga keakurasian zakat bisa dipertanggungjawabkan. Poin 9, perolehan uang sodako untuk operasional amil atau konsumsi, transportasi, pembelian perlengkapan dan lain-lain. Setuju Pak ya? Dan sisanya nanti dimasukkan kas musola. Untuk poin 10, penimbangan dan pengantongan beras zakat fitrah akan dilaksanakan pada tanggal. Terima kasih lah. Oke ya. Oke. Maju. Ayo ya. ragu Pak. Kalau cari aman dan ini ragu Pak, mending kita bagi 18. Nanti kalau ada sisa kita bagikan kepada cadangan Pak. Jadi kita kan dari RT ada nama-nama alternatif tuh nanti. Kita 17 itu berarti penimbangan, 18 nanti distribusi. Takutnya nanti 19 takbir Pak Sultan. Jadi kita belum tahu juga. Yang penimbangan. Betul. 18 distribusi ya. Oke ya. Nanti misalkan belum selesai bisa dilanjut 18-nya. Oke Pak. Setuju ya? Oke lanjut Pak. Nah ini poin ke-12, koordinator penanggung jawab pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah ke mustahid di setiap RT dan pengondisiannya
harus tanda tangan penerima ya, kayak dulu. Untuk pendistribusiannya itu yang hadir di sini. Untuk poin ke-13, apabila penerima zakat atau mustahid tidak ada di rumah, bisa dititipkan ke tetangga sebelahnya. Apabila tidak mungkin karena sesuatu hal, maka bisa dititipkan ke rumah ketua RT atau yang mewakili. Ini poin ke-13 Pak ya. Ya baik. Lanjut poin 14, apabila beras zakat tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan tetap tidak ada di rumah, maka koordinator menarik kembali beras zakat tersebut untuk diserahkan kepada ketua panitia zakat atau ketua takbir musola wakaf Darul Mukminin untuk dialihkan. Ya, poin 14 Pak ya, setuju Pak ya. Poin 15, apabila perolehan zakat kurang dari kuota, maka isi paket zakat bisa direvisi atau dikurangi Pak. Untuk poin 16, apabila perolehan zakat lebih dari kuota daftar penerima zakat, maka akan dilakukan kesepakatan bersama untuk penambahan jumlah paket atau filter kondisi perekonomian atau konfirmasi awal atau sebelumnya ke ketua RT masing-masing untuk data cadangan Pak. Yang dulu Pak ya. Poin 17, apabila setelah dilakukan pembagian zakat selesai dan masih ada yang berzakat sebelum takbir, maka tetap kita terima atau zakat beras dan disalurkan ke warga sesuai hasil kesepakatan untuk cadangan itu Pak nanti. Poin 18, pengadaan 3 banner terkait penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, mal dan sodako dan dipasang di teras musola. Kemarin itu 3 banner Pak, sekarang 1 aja mungkin cukup Pak. Kalau dari jalan nanti terbang kemarin. Banner Pak, Ya. banner. Atas itu ada banner. Link, pakai link. Di atas itu ada banner yang ini. Terus kemarin itu saya cek ada tahunnya enggak, ternyata enggak ada, dan itu bisa dipakai. Kondisinya bagus ya Mas? Kondisinya masih bagus. Berapa banner? Satu, Ini tahu Pak. satu, yang di sana satu, yang lainnya saya nggak tahu. Pokoknya yang di atas satu. Kalau yang lainnya kemana saya tidak tahu. Pokoknya yang di atas itu adanya satu. Ya, warnanya hijau. Berarti masih 1 itu aja, nggak usah Masih satu. Nggak tahu kalau kesepakatannya. Saya melaporkan di sana ada satu. Nggak ada tahunnya. cukup Pak. Oke, untuk poin 19, pengadaan glangsin atau stiker. Yang dulu kan pakai glangsin gitu Pak, dan pakai stiker, jadi lebih rapi kemarin. Kalau besok gimana ini? Yang seperti kemarin ya. Baik. Kemarin Pak Sulkan ya Pak ya, glansing ya. Sanksinya saya yang ketiga, Iya. stikernya masih. Oh iya. Sama Pak tahun ini. Bagus kok Pak. Bagus. Cuma jahitnya itu apa? Mesinnya itu pas itu Pak. Sih Pak. Oh, musola zakatnya saya. Pas. Musola punya. Masuk. Musola zakatnya. Dibilangnya Pak Udi kalau di cek Pak. Kan kondisinya nggak tahu tuh. Kondisi sini ya. Jangan dari sini. Kayak kalau gitu. Iya.
Itu kan apa waktu sih rekam CT dikondomi. Mata kalau terus kalau kamar tutup Pak.